Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah Akramila dengan NIM 2110206004. Di sini saya akan membahas materi pada mata kuliah program linier dengan dosen pengampu Ibu Asri Nurdayani MPD. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemecahan masalah transportasi dengan menggunakan metode North-West Corner, metode greedy, dan metode FAM. Selanjutnya, soal yang pertama, sebuah perusahaan retail memiliki gudang di beberapa kota, yaitu Jakarta, Medan, dan Semarang. Dan selanjutnya dari ketiga gudang tersebut, perusahaan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya di kota-kota Surabaya, Balikpapan, dan Makassar. Sementara itu, dari gudang-gudang tersebut, perusahaan mampu memasok masing-masing secara berurutan dari Jakarta 120 unit, Medan 80 unit, dan Semarang 80 unit. Sedangkan permintaan dari kota Surabaya sebanyak 150 unit, Balikpapan sebanyak 70 unit, dan Makassar sebanyak 60 unit. Nah, ini adalah tabel biaya per unit dari Jakarta ke Surabaya itu 8. Ini biasanya dalam satuan ribuan. Kemudian dari Medan ke Balikpapan itu ada 5. Dari Jakarta ke Makassar itu ada 6. Seterusnya dari Semarang ke Makassar itu 10. Baiklah, selanjutnya kita akan menyelesaikan permasalahan di atas dengan menggunakan metode North-West Corner atau NWC. Jadi metode NWC ini disebut juga dengan metode sudut barat laut. Nah, sesuai dengan namanya, metode barat laut ini untuk mengisi tabel awal transportasi itu dari sisi barat laut atau kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Langsung saja, kita akan mengisi dari baris pertama dan kolom pertama, yaitu dari Jakarta dengan tujuan Surabaya. Persediaan dari Jakarta itu ada 120 dan permintaan dari Surabaya ini ada 150. Kemudian kita akan mengisi baris pertama dan kolom pertama ini dengan cara memaksimalkan pengiriman dengan cara melihat antara permintaan dan persediaan, mana yang minimum antara 150 dan 120, yaitu 120. Maka di sini kita tulis 120. Karena persediaan Jakarta sudah habis, jadi Balikpapan dan Makassar ini sudah tidak dapat diisi lagi. Kemudian karena permintaan dari Surabaya tadi sudah terpenuhi 120, maka di sini tinggal sisa 30. Nah, selanjutnya, karena Balikpapan dan Makassar ini sudah tidak terpenuhi lagi, maka kita lihat baris dan kolom mana yang terdekat dari Jakarta dengan tujuan Surabaya. Maka yang terdekat itu adalah baris kedua kolom pertama, yakni Medan dengan tujuan Surabaya. Dari Medan dengan tujuan Surabaya. Kita isi lagi baris kedua kolom pertama ini dengan cara memaksimalkan pengiriman dengan cara melihat antara permintaan dan persediaan, mana yang minimum antara 30 dan 80. 80 ini persediaan dari Kota Medan. Maka yang minimum adalah 30. Sehingga kita tulis di sini adalah 30 pada baris kedua kolom pertama. Dari Medan ke Surabaya. Sehingga permintaan dari Surabaya ini sudah terpenuhi. Jadi permintaan Surabaya sudah habis. Karena sudah habis, maka dari Semarang ke Surabaya sudah tidak dapat diisi lagi. Kemudian, kita lihat lagi mana baris dan kolom yang terdekat dari Medan dan Surabaya. Ternyata baris dan kolom yang terdekat itu adalah baris kedua dan kolom kedua, yakni dari Medan ke Balikpapan. Nah, karena persediaan Medan tadi sudah terpakai 30 untuk dari Medan ke Surabaya, maka persediaan Medan ini bersisa 50. Kemudian kita lihat lagi, Balikpapan ini permintaannya adalah 70.
Kita isi baris kedua kolom kedua ini dengan cara memaksimalkan pengiriman dengan cara melihat antara permintaan dan persediaan mana yang lebih minimum. Ternyata yang lebih minimum itu adalah 50. Antara 70 dan 50 ternyata yang lebih minimum adalah 50. Maka kita isi baris kedua dan kolom kedua ini 50. Kemudian persediaan dari Medan ini karena sudah terpenuhi 80 untuk ke Surabaya 30 dan Balikpapan 50, maka persediaan Medan ini sudah habis. Dan permintaan dari Balikpapan ini karena sudah terpenuhi 50, jadi sisa 20 lagi. Nah, karena persediaan Medan ini sudah terpenuhi 80 untuk Surabaya 30 dan Balikpapan 50, maka untuk Makassar tidak dapat diisi lagi. Kemudian kita lihat lagi baris dan kolom mana yang terdekat antara Medan dan Balikpapan. Ternyata baris ketiga dan kolom kedua, yakni dari Semarang ke Balikpapan. Kita isi lagi pada baris ketiga kolom kedua ini dengan cara memaksimalkan pengiriman dengan melihat antara permintaan dan persediaan mana yang nilainya lebih minimum. Nyata nilainya antara 20, ini adalah sisa dari permintaan dengan tujuan Balikpapan, antara 20 dan persediaan dari Semarang itu 80. Sehingga kita tulis di sini adalah 20. Karena sudah persediaan dari Semarang ini sudah terpenuhi 20, maka di sini sisanya adalah 60. Oke. Jadi permintaan dari Balikpapan ini, permintaan dengan tujuan dari Semarang ke Balikpapan ini sudah habis. Selanjutnya karena baris dan kolom yang terdekat selanjutnya itu adalah baris ketiga kolom ketiga, yakni dari tujuan dari sumber Semarang dengan tujuan Makassar. Kita lihat lagi, permintaan dari Makassar itu ada 60. Kemudian persediaan dari Semarang itu juga tersisa 60. Sehingga di sini kita akan menulis 60. Maka untuk persediaan permintaan Makassar itu habis dan persediaan Semarang juga habis. Sehingga didapatlah tabel seperti ini. Kemudian kita akan menghitung total cost-nya dengan cara kita mengalihkan 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10. Sehingga hasilnya adalah 2690. Ini untuk metode Northwest Corner. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal yang kedua. 3 pabrik barang dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton hendak mengirim barang ke 3 kota dengan kebutuhan masing-masing kota adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengiriman ini dalam ribuan. Dari pabrik ke kota disajikan dalam tabel berikut. Jadi dari pabrik 1 ke kota A itu ada 20, dari pabrik 1 ke kota B itu ada 5, kemudian dari pabrik 1 ke kota C itu ada 8. Sampai dari pabrik 3 ke kota C ini 19. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan persoalan di atas, soal kedua tadi, dengan metode biaya terendah atau metode greedy. Jadi metode biaya terendah ini sering juga disebut dengan metode greedy karena sifatnya selalu memulai penyelesaian dari biaya yang kecil tanpa memperhitungkan efeknya terhadap keseluruhan proses. Prinsip dasar penyelesaian visible awal dengan metode biaya terendah ini tidak jauh berbeda dengan metode sudut barat laut atau
metode NWC yang kita gunakan tadi. Hanya saja pengisian tidak dilakukan dari sisi barat laut, tetapi dari sel yang biaya pengirimannya terendah. Pada sel itu kita isi dengan barang sebanyak mungkin. Jika ada beberapa sel yang biaya terendahnya sama, maka pilih sembarang. Oke, langsung saja kita selesaikan permasalahan tersebut. Yang pertama, kita lihat dulu antara biaya pengiriman itu antara 20, 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, dan 19. Itu yang terkecil adalah 5 pada kota B, dari pabrik 1 ke kota B pada baris pertama kolom kedua. Kita lihat persediaan dari pabrik 1 itu ada 90. Dan permintaan dari kota B itu ada 110. Maka kita akan melihat antara permintaan dan persediaan mana yang minimum dari antara 110 dan 90, yaitu 90. Maka kita isi baris pertama kolom kedua ini, yaitu 90. Jadi untuk persediaan pabrik 1 itu sudah habis. Nah, karena persediaan pabrik 1 itu sudah habis, maka untuk kota C dan kota A itu sudah tidak dapat diisi lagi. Selanjutnya kita cari lagi mana yang terkecil biaya pengirimannya, antara 15, 20, 10, 25, 10, dan 19. Ternyata yang terkecil itu adalah 10. Ada 2 antara kota B dan kota C. Misalnya saya akan memilih di kota B. Oke. Ini ya, kita akan memilih di kota B. Nah, karena di kota B ini sudah terisi 90 dan permintaan dari kota B itu adalah 110, maka otomatis kan permintaan di sini sisanya 20 ya, teman-teman. Sehingga pada baris ketiga dari pabrik 3 ke kota B ini, pada baris ketiga kolom kedua, itu dapat kita isi. Kita lihat dulu, persediaan pabrik ketiga itu ada 50, dan permintaannya itu sisa 20. Maka nilai minimum dari 50 dan 20 itu adalah 20. Sehingga kita isi 20 pada baris ketiga kolom kedua. Oke. Karena permintaan dari kota B ini sudah terpenuhi, 90 ditambah 20 kan 110. Jadi permintaannya sudah habis ya teman-teman, sehingga pada baris kedua kolom kedua ini sudah tidak dapat diisi lagi. Dan persediaan dari pabrik 3 ini juga sudah berkurang, sehingga sisanya itu ada 30. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi antara 15, 25, 10, dan 19. 10 ya yang paling terkecil yang di kota C ini, dari pabrik 2 ke kota C. Oke, 10. Nah, ini ya. Permintaan dari kota C itu ada 40 katanya, dan persediaan dari pabrik 2 itu 60. Kita lihat mana nilai minimum antara permintaan dan persediaan, antara 60 dan 40. Nilai minimumnya adalah 40, sehingga karena di sini sudah terisi 40, maka persediaan dari pabrik 2 itu sisa 20. Dan untuk permintaan dari kota C itu sudah habis. Karena permintaan dari kota C ini sudah habis, sudah terpenuhi, maka otomatis pada baris ketiga ini, dari pabrik 3 dengan tujuan kota C ini sudah tidak dapat diisi lagi. Nah, di sini kita isi 40. Oke. Lalu selanjutnya kita lihat lagi antara 15 dan 25. Yang terkecil adalah 15, sehingga di sini kita akan mengisi. Lihat dulu persediaan dari pabrik 2 ini sisa 20. Permintaannya ada 50. Nilai minimum antara permintaan dan persediaan antara 50 dan 20 adalah 20, sehingga kita isi di sini adalah
20. Oke. Karena sudah terisi di sini 20, persediaan persediaan dari pabrik 2 ini sudah habis. Dan permintaan dari kota A ini sisa 30. Oke. Selanjutnya, tersisalah yang 25 ini dari pabrik ketiga dengan tujuan kota A. Kita lihat. Di sini kan persediaannya sisa 30 lagi pada pabrik 3 dan permintaannya dari kota A ini sisa 30 juga, sehingga di sini kita akan menuliskan 30. Maka persediaan untuk pabrik 3 juga sudah habis, sudah terpenuhi. 20 ditambah 30 itu 50. Kemudian permintaan dari kota A juga sudah terpenuhi. 20 ditambah 30 itu 50. Sehingga permintaannya habis, sudah terpenuhi. Maka dapat kita hitung total biaya pengirimannya, yakni 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15. Ini 90 dikali 5, 20 dikali 15. 40 dikali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 dikali 10 hingga menghasilkan 2.100 dalam ribuan. Jadi total biayanya itu adalah 2.100.000 rupiah. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk soal yang ketiga, pabrik sosis dengan 3 lokasi produksi masing-masing memproduksi 150 pieces, 175 pieces, 275 pieces. Pabrik tersebut akan mengirimkan ke 3 pasar dengan masing-masing permintaan 200 pieces, 100 pieces, dan 300 pieces. Kapasitas penawaran pabrik permintaan pada ketiga pasar dan biaya transport per unit sebagai berikut. Dalam tabel berikut ini ya teman-teman. Kemudian kita akan menyelesaikan persoalan di atas itu dengan menggunakan metode FAM, yaitu Vogel Approximation Method. Oke, jadi langkah awal untuk menyelesaikan persoalan di atas dengan metode FAM itu dengan cara kita melihat pada baris dan kolom dua biaya yang terendah atau terkecil. Pada baris pertama, misalnya pada baris pertama dan kolom pertama, kita lihat mana dua biaya yang terkecil. Kemudian kita kurangkan. Oke, langsung saja ya. Pada baris pertama antara 6, 8, dan 10 di pabrik A ini 6, 8, 10. Dua yang terkecil adalah 8 dan 6. Maka kita akan kurangkan 8 dikurang 6. Yakni 2. Kemudian kita lanjut lagi baris kedua antara 7, 11, 11. Yakni 11 dan 7. Karena 11-nya ada 2, maka kita pilih salah satu. 11 dikurangi 7 itu 4. Kita lanjut lagi pada baris ketiga. Antara 4, 5, dan 12 itu dua yang terendah atau dua yang terkecil itu adalah 5 dan 4. 5 dikurang 4 itu 1. Karena baris 1 sampai baris 3 sudah kita cari, kemudian kita akan mencari kolom ke-1 sampai kolom ke-3. Pada kolom pertama, itu biaya yang terendah antara 6, 7, dan 4 adalah 6 dan 4. Sehingga pada kolom pertama ini 6 dikurangi 4 itu sama dengan 2. Kemudian pada kolom kedua, 8, 11, dan 5 itu dua biaya yang terendah adalah 8 dan 5. Sehingga 8 dikurangi 5 itu sama dengan 3. Pada kolom ketiga itu 10, 11, dan 12. Dua biaya terendah adalah 11 dan 10. Sehingga 11 dikurangi 10 itu adalah 1. Oke. Antara 2, 3, 1, 2, 4, 1. Kita pilih mana nilainya yang paling besar. Nilai paling besar adalah 4. Pada baris kedua. Pada baris kedua ini ada 7, 11, dan 11. Kita mencari nilai yang terkecil, yakni 7. Maka kita akan mengisikan pada baris kedua kolom pertama. Ya, kita isi.
antara permintaan dan penawaran. Permintaan 200 dan penawaran 175. Maka kita akan mengisi antara 200 dan 175, yang minimum adalah 175. Maka kita akan mengisi 175 pada baris kedua kolom pertama. Selanjutnya, karena ini penawaran dari pabrik B sudah terpenuhi 175, maka untuk kolom kedua dan kolom ketiganya pada baris kedua ini sudah tidak dapat diisi lagi. Dan penawarannya pun sudah habis. Oke. Selanjutnya, kita akan mengisi lagi dengan cara yang sama seperti tadi, yakni mengurangkan dua biaya terkecil atau terendah. Kita lihat pada baris pertama, pada pabrik A ini 6, 8, dan 10. Kita kurangkan lagi, 8 dan 6 itu sama dengan 2. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Sama dengan 2. Kemudian karena baris kedua ini sudah habis ya, sudah tidak bisa digunakan lagi, maka kita tulis X di sini. Selanjutnya pada baris ketiga pada pabrik C ini, antara 4, 5, dan 12, 2 yang terkecil adalah 5 dan 4, maka di sini 5 kurangi 4 itu sama dengan 1. Lalu kita lanjut untuk kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. 6 dikurangin 4, itu sama dengan 2. 8 dikurangin 5, itu sama dengan 3. 10 dan 12, karena 11-nya sudah tidak bisa lagi dipakai, sehingga 12 dikurangin 10 itu adalah 2. Kita lihat lagi, antara 2, X, 1, 2, 3, dan 2. Nilai yang terbesar adalah 3 pada kolom kedua. Maka, antara 8 dan 5 ini yang terkecil adalah 5, sehingga kita akan mengisi pada baris ketiga kolom kedua. Kita lihat permintaannya itu ada 100 dan penawarannya ada 275, sehingga di sini kita akan mengisi 100. Oke. Karena permintaan dari pasar 2 ini sudah terpenuhi, maka otomatis untuk baris pertama kolom kedua ini itu sudah tidak dapat diisi. Dan permintaan pada pada kolom kedua ini juga sudah habis, sudah terpenuhi. Oke, baiklah teman-teman, dengan cara yang sama seperti yang di awal tadi, kita akan mencari lagi. Oke. Di sini ada 10 dan 6. Karena 8 ini sudah habis ya, sudah tidak dapat sudah terpenuhi, sehingga kolom kedua ini sudah tidak dapat dioperasikan lagi, dan baris kedua ini juga sudah tidak dapat dioperasikan lagi, sehingga pada baris pertama ini itu tersisa 10 dan 6, sehingga 10 dikurangi 6 itu adalah 4. Kemudian karena baris kedua sudah tidak dapat digunakan lagi, maka kita tulis X. Lalu untuk baris ketiga itu ada 12 dan 4, maka kita tulis 8. 12 dikurangi 4 itu 8. Untuk kolom pertama itu ada 6 dan 4. 6 dikurangi 4 itu ada 2. Untuk kolom kedua sudah tidak dapat digunakan lagi, maka kita tulis X. Untuk kolom ketiga itu ada 10 dan 12. 12 dikurangi 10 itu adalah 2. Kita lihat lagi mana nilai yang terbesar antara 4, X, 8, 2, X, 2. Yang paling besar adalah 8 pada baris ketiga atau pada pabrik C. Oke. Kita lihat lagi nilai yang terkecil antara, ini kan 5 sudah
terisi ya, jadi sisa 12 dan 4. Yang terkecil adalah 4, maka kita akan mengisi pada baris ketiga kolom pertama. Kita akan mengisi di sini. Lihat permintaannya pada kolom pertama, itu ada 200. Dan penawarannya ada 275. Karena permintaannya itu ada 200 dan sudah terpenuhi 175, maka sisanya itu adalah 25. Sehingga kita akan tulis di sini itu adalah 25. Oke, karena pada kolom pertama ini itu permintaannya 200 dan sudah terpenuhi, maka kolom pertama ini sudah tidak dapat digunakan lagi, otomatis di sini tidak dapat terisi karena 175 ditambah 25 sama dengan 200. Jadi permintaan sudah terpenuhi. Sehingga kolom pertama ini sudah terpenuhi. Kita ulang lagi seperti cara yang sebelumnya. Karena pada baris pertama ini kolom pertama dan kolom kedua ini sudah terpenuhi, maka tersisa angka 10 di sini. Tersisa 10. Jadi di sini kita tulis 10. Kita tulis 10. Nah, kita tulis 10 di sini. Kemudian pada baris kedua juga sudah terpenuhi sehingga kita tulis X. Pada baris ketiga 4 dan 5 ini pada baris pertama dan mohon maaf, pada kolom pertama dan kolom kedua ini sudah terpenuhi, maka pada baris ketiga juga tersisa 1 yaitu 12. Maka di sini kita tulis 12. Oke. Lanjut, karena kolom pertama sudah terpenuhi permintaannya sebanyak 200, maka di sini kita tulis X. Kolom kedua juga sudah terpenuhi permintaannya sebanyak 100. Kita tulis X juga. Pada kolom ketiga itu tersisa 12 dan 10. 12 dikurang 10 itu adalah 2. Kita tulis 2 di sini. Oke. Seperti biasa, seperti cara yang awal tadi, antara 10, X, 12, 2, X, dan X itu yang terbesar adalah 12. Maka kita akan mengisi pada baris ketiga ini atau pada pabrik C ini. Kita lihat penawaran pada pabrik C itu ada 275 karena di sini sudah 125, sudah terpenuhi sebanyak 125, maka sisa penawaran di sini itu adalah 150. Sehingga untuk penawaran pada pabrik C ini juga sudah habis. Dengan cara yang sama, kita akan menghitung lagi. Baris pertama itu 10. Baris pertama 10 ya teman-teman. Ini kan pada kolom pertama, kolom kedua ini sudah habis, 6 dan 8 sudah tidak bisa dioperasikan lagi sehingga tersisa 10. Baris kedua sudah tidak bisa dioperasikan lagi juga karena sudah terpenuhi, maka kita tulis X. Sama seperti baris kedua, baris ketiga juga sudah memenuhi sehingga kita tulis X di sini. Next. Kolom pertama juga sudah terpenuhi permintaannya sebanyak 200, maka kita tulis X. Kolom kedua juga sudah terpenuhi, maka kita tulis X. Kolom ketiga juga sudah terpenuhi, maka kita tulis mohon maaf, kolom ketiga belum terpenuhi, yakni sisa 10 juga, maka kita tulis 10. Oke teman-teman, karena yang terbesar itu adalah 10 pada baris pertama dan kolom ketiga, maka kita akan mengisi di bagian ini pada baris pertama di kolom ketiga ini.
kita lihat dulu permintaannya pada kolom ketiga ini kan ada 300 dan sudah terpenuhi sebanyak 150 dan penawaran di pabrik A ini ada 150. Maka untuk permintaan ini itu tersisa 150. Maka di sini kita tulis 150. Oke. Sehingga penawaran pada pabrik A juga sudah terpenuhi. Dan permintaan pada pasar ketiga atau kolom ketiga yang ini itu juga sudah terpenuhi. Oke teman-teman, sehingga didapatlah solusi layak basisnya, yaitu 175 dikali 7 ditambah 25 dikali 4 ditambah 100 dikali 5 ditambah 150 dikali 10 ditambah 150 dikali 12 sama dengan 5125 dalam satuan ribu, maka totalnya adalah 5.125.000. Oke teman-teman, mungkin ini saja penjelasan materi dari saya dengan menyelesaikan permasalahan transportasi dengan menggunakan metode NWC, metode greedy, dan metode FAM. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.